Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mengerjakan soal AS audit dan kontrol pada AS. Yang pertama kita lakukan project yang sudah saya namai Ardani dengan FM saya sendiri 180102 nomor 27 pabrik. Yang pertama, soal yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Cara yang pertama kita untuk mengetahui apakah terdapat data error di semua tabel gaji, utang, pegawai, pelanggan, pemasok, dan persediaan utang. Kita klik gaji, pilih menu data, kemudian pilih verify lagi, add out, lalu oke. Untuk tabel gaji tidak ada data error. Mari kita cek lagi data utang, klik data utang, pilih data, verify, add out, oke. Oke lah. Untuk data utang tidak ada data error. Mari kita ke tabel pegawai. Verifikasi, file, add out, oke. Untuk tabel pegawai tidak ada data error. Mari kita ke pelanggan. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Add out, oke. Untuk data pelanggan tidak ada data error. Untuk tabel pemasok sama langkahnya untuk mengecek data, verify, add out, oke. Oke lagi. Untuk data pemasok juga tidak ada data error. Untuk persediaan, klik, pilih data, pilih verify lagi, add all, oke. Oke lagi. Untuk data persediaan juga tidak ada data errornya. Untuk kemudian piutang, ini data lagi seperti tadi, file, verify, add all, oke. Oke. Untuk data piutang juga tidak ada data error. Jadi temuan yang soal yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Jawabannya tidak ada data yang error dalam semua tabel. Karena sudah dicek satu persatu. Lanjut kemudian soal nomor 2. Informasi yang terdapat dari bagian akuntan adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.209,97 dolar. Konfirmasikan data tersebut benarkah nilainya. Yang pertama, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237.541 dan 106.506.02. Yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Kita langkah yang pertama,
Langkah yang pertama adalah kita menggabungkan antara tabel hutang dan pemasok. Lalu klik data hutang dulu, pilih data, kemudian klik join tabel. Pada secondary table, pilih pemasok. Lalu pada primary case, pilih vendor number. Lalu oke. Pada secondary case, pilih juga vendor name, vendor nomor, lalu oke. Lalu pada primary file, pilih add all, lalu oke. Pada secondary file juga sama, pilih add all, lalu oke. Jangan lupa centang pada threshold secondary table. Lalu pada kolom itu kita tulis join, kita tulis join hutang dan pemasok, lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, ini ada kesalahan pada primary case. Kita ulangi di primary case, pilih vendor number, kita cek lagi di secondary case dan .6. Oke, pilih primary case lagi, F6. Oke. Ini ada kesalahan di primary case. Mari kita cek dulu. Kita cek lagi apakah vendor number ini memang ya. Masih ada kesalahan apa ya ini ya. Nah, ini lagi kita cari untuk kesalahannya apa.
semua di al. Ini kudu ternyata result primer table kita jangan dicentang. Ternyata tetap masih sama, masih kita cek lagi apa yang salah ya. Saya cek lagi apakah mana yang salah dulu. Vendor number, oke, secondary, oke, primary, oke, secondary, lanjut. Karena itu sudah join utang dan pemasok, oke. Nah, ini masih terdapat kesalahan ya. Ini saya belum tahu kesalahannya apa. Sebentar, masih saya cari-cari dulu kesalahan apa yang tidak ketemu. Masih salah. Jadi ini kita ulangi dari awal saja. Join hutang dan pemasok. Yang pertama, klik hutang, data, join tabel. Pada sini pilih kita pemasok. Pemasok. Lalu pada primary case pilih vendor number, oke,
secondary case sama vendor number, lalu oke. Pada primary al, lalu oke. Ada secondary file juga al, oke. Jangan lupa centang resort secondary file. Satu, please join it. Masih salah, apakah ini yang salah? Lagi. Nah, ini kita tidak tahu apa yang salah karena saya juga sedang belajar. Ya, alhamdulillah sudah kena untuk join hutang dan pemasok. Langkah yang kedua untuk kita pilih join hutang dan pemasok ini, lalu pilih data, lalu klik ekstrak, lalu pilih ekstrak data. Nah, pilih if, lalu masukkan rumus dengan klik invoice nomor sama dengan invoice nomor sama dengan nomor yang tadi dimasukkan 237541 or invoice sama dengan nomor yang tadi 106500602, lalu pilih verify, lalu klik OK, lalu OK lagi, lalu pada kita tulis pembelian yang dibatalkan. Lalu klik OK. Nah, lalu muncul vendor yang dibatalkan oleh, kita cek siapa yang membatalkan. Nah, di sini yang membatalkan ada dua, yaitu Haris Project dan Binford Tool. Untuk langkah yang ketiga,
mengkonfirmasi nilai utang dagang di perusahaan apakah sesuai dengan yang tertera atau tidak. Kita klik tabel hutang. Lalu pilih analyze. Lalu pilih total file. Analyze. Total file. Lalu klik total file lagi. Klik add all. Lalu klik OK. Oke lah. Nah, di sini terdapat hutangnya. Di sini invoice amount. Nah, jadi untuk di sini itu kan dikurangi dengan 2 vendor yang pembakaran. Jadi untuk jawaban soal nomor 2, saldo utang dagang perusahaan sesuai dengan nilai yaitu 275.203 rupiah. 3,97 dolar dikarenakan adanya pembatalan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Jadi sesuai ya. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juni 2000 tahun 2000? Berapa total nilai transaksinya? Nah, untuk caranya yang pertama kita pilih tabel hutang. Lalu pilih analyze. Lalu total file. Pilih invoice amount. Lalu klik OK. Nah, kita ternyata harus klik if dulu sebelum OK. Kita analyze lagi invoice if. Nah, kita masukkan rumus dengan rumus invoice date kurang dari pilih date, kita pilih tahun 2000. Tahun 2000 bulan Juli tanggal 1. Oke. Lalu oke. Nah, sudah. Lalu oke lagi. Nah, di sini sudah tertera untuk jumlah transaksi ada 31. Di sini ada 31 record message dan total nilai transaksinya berjumlah di sini invoice amount ada 103.431,41 dolar. Jadi sudah ketemu untuk soal nomor 3. Jumlah transaksinya 31. Total nilai transaksinya adalah 103.431,41 dolar. Jadi sekarang kita langkah selanjutnya nomor 4. Hitunglah 1 rata-rata harga beli produk, 2 5 nilai tertinggi harga beli produk, yang ketiga 5 nilai terendah harga beli produk.
caranya, yang pertama tabel hutang, lalu analyze, lalu pilih statistikal lagi, pilih statistical on, lalu pilih unit cost, lalu pilih klik OK. Jangan lupa centang pada standar deviation. Mohon maaf, saya sedang flu dan sedang nggak enak badan. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah mengetahui untuk nilai rata-rata pada harga beli produk yang pertama ada di sini 14,92 dolar. Ini rata-rata harga beli produk. Untuk 5 nilai tertinggi harga beli produk ada yang pertama 173,80 dolar, yang kedua 155,80 dolar, yang ketiga ada 137,80 dolar, yang keempat ada 47,00 dolar, dan yang kelima ada 44,24 dolar. Itu yang nilai tertinggi harga beli produk. Untuk nilai yang terendah harga beli produk ada yang pertama 1,01 dolar, yang kedua 1,22 dolar, yang ketiga ada 1,37 dolar, yang keempat ada 1,40 dolar, yang kelima ada 1,47 dolar. Jadi sudah ketemu untuk soal nomor 4. Lanjut kita soal nomor 5, yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut judgement Anda, seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Cara yang pertama, pilih tabel persediaan. Tabel persediaan. Lalu kita klik analyze, lalu klasifikasikan, lalu pilih substation file. Pilih add all, lalu OK lagi. Nah, di sini kita sudah menemukan data-data dan sesuai dengan letak penyimpanannya. Untuk alasan di letak gudang yang perlu diperhatikan sangat diperhatikan pada nomor 5 ini. Karena apa? Karena quantity on hand dan quantity on ordernya sangat tinggi. Jadi sangat tinggi dari semua tabel. Ini rawan terjadi kecurangan dan kehilangan persediaan. Karena memang karena jumlah yang banyak, biasanya karyawan atau itu tidak teliti, karena kalau ketidaktelitian rawan kecurangan dan kehilangan. Jadi untuk soal nomor 5 sudah ketemu jawabannya. Lalu kita pindah nomor soal ke-6. Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksinya dengan jumlah kelompok 5. Sebanyak 5 kelompok, rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Langkah yang pertama, kita klik tabel utang.
Kita pilih analyze, pilih statistical, pilih statistical, pilih profile. Nah, wah, ternyata salah, kita tidak pilih ya. Kita klik lagi hutan, analyze, statistical, kita pilih profile. Nah, kita pilih profile pet lagi, invoice announcement, lalu kita klik OK, klik OK lagi. Nah, sudah ketemu. Jadi untuk rank nilai transaksi yang paling tinggi presentasinya adalah antara sini 14,88 dolar sampai 11.365,34. Nah, di sini minimum dan maksimum. Jadi kalau di sini ada berarti 14,88 dolar sampai 59.767,20 dolar. Jadi sudah ketemu untuk soal nomor 6. Kita pindah soal ke nomor 7. Sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Untuk cara yang pertama, gaji tertinggi sampai gaji terendah. Langkah yang pertama, join tabel gaji dan pegawai seperti nomor 2. Join tabel gaji. Klik join. Data, pilih join tabel, pilih pada secondary tabelnya pegawai, pada primary case employee number, pilih OK. Pada secondary case sama, pilih employee number, lalu pilih OK. Lalu pada primary klik, pilih add all, lalu OK. Pada secondary file pilih klik add all lagi, OK. Lalu centang pada presort secondary table, jangan lupa nanti kolom. Nah, jadi di kolom 2 ini kita tulis join gaji dan pegawai, join gaji dan pegawai, lalu OK. Ya, sudah kelihatan. Yes. Nah, langkah yang kedua, tabel ini, tabel join gaji dan pegawai, pilih kita analyze, statistical lagi, statistical on, kita pilih gross price.
Pilih OK. Centang standar deviasi, lalu OK. Nah, jadi udah ketemu untuk langkah untuk mencari nama untuk gaji tertinggi dan terendah. Klik angka lalu terlihat. Nah, jadi untuk gaji tertinggi sini ada gaji terendah. Klik sini. Ya. Nah, untuk gaji tertinggi yaitu ya BKT Bolivar. Untuk yang kedua ada dua, Mullen dan Bowen. Untuk yang keempat Redknapp. Jadi sudah ketemu untuk temuan gaji tertinggi. Untuk gaji yang terendah, sudah ketemu Industrial Man the Max. Yang kedua, cek lagi ada Giroli dan Astolfani, ada dua. Lalu yang keempat untuk gaji terendah ada Huriat. Nah, jadi sudah ketemu untuk gaji tertinggi dan gaji terendah. Untuk karyawan senior dan karyawan junior sama cara carinya. Di karyawan seniornya kita cek lagi. Kita nanti ya sudah ketemu untuk karyawan senior adalah Richard, Vanessa dan Danny. Untuk karyawan junior ada Jorge, Alejandro dan Marcus. Itu untuk soal nomor 7 sudah ketemu. Mari kita menuju soal nomor ke-8, yaitu soal yang ke-8. Dengan menggunakan log for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data terduplikasi? Lakukan analisa atau atas temuan Anda. Cara yang pertama, klik tabel pegawai. Pegawai, analyze, log for duplicate. Yang
paling pojok bawah. Duplicate on add all, lalu oke. List file add all, lalu oke. Output name ditulis, nah, ditulis data pegawai. Lalu oke. Ya, sudah ketemu. Untuk temuannya tidak ada data karyawan terduplikasi. Jadi aman. Lanjut kita soal ke-9. Lakukan join data piutang dan pelanggan, analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Cara yang pertama, tabel piutang. Data, pilih data, join tabel, kan dari tabel, pilih pelanggan, primary keys, pilih number, lalu oke. Secondary keys, pilih number juga, lalu oke. Lalu primary file, klik add all, lalu oke. Lalu yang di sini ada secondary file, lalu add all, lalu oke. Jangan lupa untuk mencentang preset secondary table. Lalu itu diisi dengan gabungan piutang dan pelanggan. Gabungan piutang pelanggan. Lalu oke. Ya, sudah ketemu. Temuannya setelah digabung terdapat, kita cek dulu ada berapa. Ya, setelah digabungan kita menemukan terdapat 770 data yang sudah digabungkan. Lalu untuk data piutang yang belum digabungkan, kita cek piutang yang belum digabungkan. Piutang yang belum digabungkan. Ada sekitar 772 data. Lalu untuk pelanggan yang sebelum digabungkan, pelanggan kita cek dulu pelanggan. Cek dulu. Ada 64 data. Jadi sudah ketemu. Untuk soal nomor 10, sebutkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo 1 Juni tahun 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum
1 Juni tahun 2000. Yang pertama, lakukan data export to other application. Yang kedua, pilih views export pilih extract text data, drop down list, dan tuliskan npm kita. Langkah cara yang pertama, data piutang dan pelanggan. Data piutang dan pelanggan. Pilih data, export to other application. Pilih views, export as. Nah, text. If, isikan rumus. Do, kurang dari. Date, pada date ini diganti tahun 2000. Pilih bulannya Mei, Juni. Kita pilih data Juni tanggal 1. Kita oke. Verifikasi dulu. Oke. Lalu oke lagi. Pada to diisi jatuh tempo. Jatuh tempo 1 Juni 2000. Dengan npm saya 0102.0027, lalu oke. Ya, lalu yes. Lalu untuk temuan soal nomor 10 ada 229 data nama pelanggan yang tercatat dan tersimpan di dokumen. Kita cek dulu dokumen laptop kita masing-masing. Nah, kita cek. Ya, sudah ada. Jadi nanti ke teman-teman kalian bisa cek dan kalian bisa pelajari cara-caranya lebih lanjut. Saya tutup video kali ini dengan bacaan alhamdulillah, dan saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.